الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ apa yang kita rencanakan bersama dengan adanya konferensi ini. Memang MBCNU Prambon yang selama ini tidak punya kas lebih, tapi nanti di LPG itu supaya dibaca bahwasanya semuanya laporan kegiatan yang selama ini kita lakukan selama 5 tahun ini ada di LPG tersebut. Nanti kalau laporan pertanggungjawaban itu kita mulai mari sama-sama untuk kita koreksi dan kita tanyakan kalau memang tidak sesuai dengan apa yang Bapak ketahui. Yang kedua, tidak kalah pentingnya warga Jamiah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Prambon yang selama 5 tahun ini bekerja sama dengan Forkopimda atau di kecamatan ini, kerjasamanya sangat kondusif sekali karena kegiatan semua yang ada di MBCNU Prambon juga dapat istilahnya itu bantuan dana dari Forkopimda. Terbukti dengan adanya barusan ini UMKM juga dapat bantuan dari kecamatan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, pada waktu nanti ada pemilihan Rois Surya maupun Ketua Tanfidia,
siapapun nanti yang menjadi ketua baik Roy Surya maupun Takfidia, itulah mari sama-sama kita dukung. Karena apa? Mungkin itu adalah pilihan dari bapak-bapak semua yang selama ini, selama 5 tahun ini jajaran Roy Surya dan Takfidia ini sebanyak 49, karena saya dilembungkan jadi banyak. Dan dari lembaga di MPC Prambon ini ada 16 lembaga, mungkin antara 49 ditambah 49 kurang lebih 100 kurang 2. Ini jumlah personil NU atau pengurus NU yang ada di MPC Prambon. Ini apa yang saya maksud? Supaya bisa mewakili setiap ranting. Setiap ranting ada 4 pengurus harian, ada 3, ada 5. Ini yang saya maksud, supaya menjembatani apa yang menjadi program kita bersama sampai di ranting-ranting. Tidak cukup hanya sekedar pengurus, tapi harus bekerja semaksimal mungkin untuk jadi pengurus. Yang terakhir, saya sampaikan pada semua, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, apabila nanti bapak-bapak ini tidak terpilih jadi pengurus, saya ulangi, tidak terpilih jadi pengurus, baik itu harian Surya maupun Takfidia, saya mohon untuk komitmen di Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa yang disampaikan oleh Roy Surya sebutan tadi, bahwasanya nek kepingin diakoni karo santrine Romo Kiai Hasyim Asy'ari yo gelem ngurusi NU. Tidak hanya jadi pengurus, tapi harus bisa mengurusi warganya. Itu yang saya maksud, apa yang disampaikan oleh Roy Surya MPC Prambon seperti itu. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti di LPG Himawon. Ulakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu pemimpin ya, pemimpin MPC dan Roy Surya tadi seperti saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MPC NU Prambon dan Jogja, yang mana terpilih dan terpilih tetap harus menjadi pengurus NU yang baik, gitu. Jadi tidak ada, ini hanya suatu amanah yang diemban oleh Ketua MPC maupun Roy Surya, sehingga dalam melaksanakan untuk memimpin MPC ini bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh para umatnya, ya, para umat, khususnya para umat NU yang ada di Kecamatan Prambon. Kami atas nama Forkopimka mohon maaf mungkin tidak mengulangi rasa hormat, tidak kehadiran dari Pak Kapolsek maupun Pak Kamil, karena beliau tadi menghubungi saya ada kegiatan di Polres maupun Kodim terkait dengan pengamanan Natal, Natal dan Tahun Baru. Jadi kami mohon maaf mewakili dari jajaran Forkopimka, tidak ada sesuatu yang tidak hadir, kami tadi sudah koordinasi bahwasanya dalam hal ini kami dengan pihak MPC itu koordinasinya sangat bagus. Setiap ada permasalahan, setiap ada kegiatan, jadi dari MPC koordinasinya sangat bagus dengan para pihak Forkopimka Kecamatan Prambon. Saya sampaikan terima kasih atas telepon dari MPC Krian maupun dari Roy Surya Krian. Alhamdulillah bisa berkenan hadir untuk menyaksikan konferensi di MPC ini, sehingga amal baik panjenengan dicatat oleh Allah SWT dengan yang baik. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang nanti yang jadi, tolong aset-aset kita, masjid atau sekolah, sampai mengawasi, sampai meloki, ojo dijarno, ojo dijarno, ojo diberengkan, musuh sekolah dewi, jangan
mari kita hidupi jamiah kita dengan cara kita mensiarkan jamiah Nahdlatul Ulama di tengah-tengah kehidupan kita, dan sekaligus jamiah Nahdlatul Ulama bersama dengan pengurus jadikan sebagai tempat koreksi pribadi kita masing-masing. Nek wis dadi ketua NU kan warung kopi pantesan dokter. Jadi lho dipakai koreksi. Biar kalau dadi ketua NU dokter nang warung kopi enggak apa-apa. Saya ini wis krono dadi ketua MPC, ketua ranting, nang warung kopi ya sama dokter. Aku dan krono kalau nyebut warung kopi, hari itu warung kopi ada tempat orang yang berbenturan dalam arti simpul-simpulan. Kalau terjadi makan bapak nama orang kopi jejer berkulit karo dari rumah bapaknya iringan ya karo rumah anaknya bal-balan menang mencari sampah nabruk bapaknya. Nah ini terjadi, makanya warung kopi itu tempat orang-orang yang tidak tahu itu saudara atau itu keluarga. Dan padahal kita hidup itu ditopon uang-uang. Makanya sampai di warung kopi orang-orang habis itu ngecek ngomong sih. Sekarang buat dari warung kopi nak rapat dan sebagainya, kontak dulu kasih itu termasuk di antaranya adalah yang kita tahu. Makanya kita harus bersama-sama kita berusaha berjuang lewat jamiah Nahdlatul Ulama dengan harapan jamiah Nahdlatul Ulama yang merupakan tinggalan dari para ulama-ulama kita yang ditemani Mbah Hasyim wa alihi mawon para asis. Betul-betul kula kanthi saya bisa mensiarkan di tengah-tengah masyarakat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan syafaat dari baginda Rasulullah, khususnya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rancangan tata tertib konferensi MBC NU Prambon bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1. Forum ini kalau baca sampai habis sampai ayat 3 ayat ya. Forum ini bernama Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Prambon yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat MBC NU Prambon. 2. Konferensi diselenggarakan pada tanggal 1 Jumaditsani 1444 Hijriah atau 25 Desember 2022 di Auditorium MBC NU Prambon Sidoarjo. 3. Tata tertib ini adalah pedoman pelaksanaan konferensi MBC NU Prambon tahun 2022. Bagaimana? Bab 2 Pasal 2. Konferensi ini membicarakan dan menetapkan, ini nanti sesuai dengan anggaran rumah tangga bab 22 pasal 88 hasil muktamar Lampung. Laporan pertanggungjawaban MBC NU masa khidmat 2018-2023. Pokok-pokok program kerja 5 tahun. 3. Ahlul halli wal aqdi atau ahwa. 4. Memilih ketua Tanfidiyah MBC NU Kecamatan Prambon masa khidmat 2023-2028. 5. Membentuk tim formatur. Budi enggak dibahas. Bab 3 sahabat yang telah tinggi peserta konferensi. Pasal 3. Konferensi ini diikuti oleh pengurus MBC NU Kecamatan Prambon masa khidmat
Konferensi ini diikuti oleh pengurus MBCNU Kecamatan Prambon, masa khidmat ini mungkin yang langsung kita betulkan. Masa khidmat betul ya? Masa khidmat 2018-2023. Betul. Dua, utusan pengurus ranting Kecamatan Prambon yang dilengkapi surat mandat. 1 orang unsur Suriah dan 1 orang unsur dari unsur Tanfidiyah. Pas ya. 3. Utusan dari Badan Otonom NU di tingkat pimpinan anak cabang masing-masing 1 orang yang dilengkapi surat mandat dari BAC masing-masing Badan Otonom. Tamu masih kalau belum pulang masih bisa mengikuti. Kemudian 4 undangan khusus, 5 peninjau dan simpatisan. Ada yang perlu dibahas? Pas? Bab 4, hak dan kewajiban peserta. Peserta konferensi berhak 1. Mendapatkan fasilitas yang telah ditentukan panitia. Nah, itu tadi fasilitasnya. Nanti kalau kurang bisa bilang ke kopi. Kalau ada kopi bisa masuk. Kopi. 2. Mengajukan pertanyaan, pendapat dan saran baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang. 3. Memilih dan dipilih bagi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KPART, Nahdlatul Ulama serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. 4. Memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan sidang. Pas? Oh, lancar. Pasal ini, peserta konferensi berkewajiban hadir 15 menit sebelum acara pembukaan dimulai. 2. Mentaati peraturan tata tertib serta ketentuan yang berlaku selama konferensi. 3. Menghadiri sidang-sidang konferensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 4. Menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan konferensi. 5. Memakai tanda pengenal yang telah diberikan oleh panitia selama mengikuti sidang-sidang. 6. Panitia konferensi berhak mempertanyakan seorang peserta apabila tidak jelas identitasnya atau tidak mengenakan tanda pengenal. Bab 5. Sidang-sidang. Pasal 6. Persidangan dalam konferensi terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno. Sidang komisi adalah sidang khusus untuk membahas masalah tertentu yang terdiri dari komisi program, komisi organisasi, dan komisi rekomendasi. 3. Sidang pleno adalah sidang yang membahas dan mengesahkan tata tertib konferensi termasuk saat ini nanti laporan pertanggungjawaban, program kerja hasil sidang komisi, dan pemilihan rais dan ketua MBCNU Prambon masa khidmat 2000. Ini yang salah. Masa khidmat 2023 2028. Langsung pas, langsung direvisi Pak Evan ya. Bab 6. Pimpinan sidang. Pasal 7. Pimpinan setiap sidang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris. Pimpinan sidang ditunjuk oleh MBCNU. Sidang pemilihan awal dan ketua dipimpin oleh utusan PCNU Kabupaten Sidoarjo. Pas. Bab 7. Keputusan sidang. Pasal 8. Masih banyak nih. Keputusan sidang ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. 2. Apabila ayat 1 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara atau voting. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedangkan
pemungutan suara mengenai orang, nanti pemilihan ya mengenai orang ya, pemilihan contohnya pemilihan nanti kedua dilakukan secara tertutup. Pas. Mantan ini saya baca polisi ini. Bab 8. Quorum. Sidang dinyatakan sah apabila diikuti separuh lebih satu dari peserta yang hadir sesuai yang tercatat dalam daftar hadir. Dua, apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama 15 menit dan selanjutnya dinyatakan sah. Kalau tutup sampai 9 habis ini Pak ya dengan itu. Bab 9, hak suara pasal 10. Yang memiliki hak suara dalam pemilihan ahwa adalah Syuriah Ranting NU. Dan ini ahwa sudah masuk dan nanti insya Allah akan ditabulasi secara terbuka di sini nanti. B. Pengurus harian Syuriah MBC Prabon sebagai satu kesatuan yang memiliki hak satu suara. Pas ini kok ya? Dua, yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua, yaitu yang dimaksud adalah ketua Tanfidiyah adalah A. Utusan Ranting NU yang terdaftar dalam daftar hadir dan memiliki surat mandat. B. Pengurus harian Tanfidiyah MBC Prabon sebagai satu kesatuan yang memiliki hak satu suara. Jadi MBC mempunyai satu, Ranting mempunyai masing-masing ranting mempunyai satu. Pas. Lanjut lagi. Bab 10. Pemilihan ahwa, rais dan ketua. Pasal 11. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan ahwa, rais Syuriah dan ketua Tanfidiyah MBC Prabon masa khidmat 2023-2028 dan tim formatur. Pemilihan pengurus MBC Prabon dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu. Pasal 12. Kriteria calon rais dan ketua Tanfidiyah adalah sebagai berikut. Ini yang berhak nanti akan kita jadikan rais dan ketua Tanfidiyah adalah sebagai berikut. 1. Pernah menjadi pengurus MBC-NU atau pengurus Badan Otonom atau pengurus harian Ranting. Ini polemik banyak, setiap pasal pas langsung yang bilang pas ya. Ini PC pas itu untuk buri soal lagi. Ini yang kami bacakan tadi sesuai dengan ART bab 13 pasal 39 ayat 3 hasil Muktamar Lampung kemarin. Dua, telah lulus PDPKPNU atau bersedia mengikuti kaderisasi PDPKPNU paling lambat 12 bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan. Sebelum ini kita bahas, gue jelaskan dulu sebentar. Ini kami ambil kebetulan yang membuat draftnya adalah saya ambil dari peraturan perkumpulan NU bab 3 pasal 8 ayat 2 dan pasal 11 bab 1 pasal 2. Jadi yang berhak nanti dijadikan ketua dan rais adalah yang sudah lulus PDPKPNU. Kalau belum pernah ikut berarti para kiai ingkang kula hormati, sedaya mawon ingkang rawuh, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan surat rekomendasi Ahlul Halil wal Aqdi yang disampaikan oleh masing-masing ranting menunjuk 5 orang yang akan duduk di jajaran Syuriah. Dari ranting NU Watu Tulis. Oh ya wes. Oke ya. Mohon maaf. Ya. Satu, saya acak lagi. Kiai Haji Nur Kholis.
Hasan Bisri, Syekh Subakir, Samsuri, Kiai Haji Nur Khalis, Haji Rozak, Haji Rozak, ditulis mas, ditulis. Lanjut, Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Haji Hasan Bisri, Kiai Abdul Rahman, Syekh Subakir, Haji Muhammad Samsuri, sudah ya. Kiai Haji Nur Khalis Kaya, Kiai Haji Abdul Rahman, Haji Samsuri Abdul Rozak, Kiai Haji Hasan Bisri, Pak Syekh, Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Hasan Bisri, Kiai Abdul Rahman, Syekh Subakir, M. Mahbub, hancur. Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Abdul Rahman, Kiai Haji Hasan Bisri, Kiai Haji Samsuri Razak, Kiai Haji Abdul Latif. 12. Lanjut, A. Zainal A, Zainal A, M. Misnan, Syekh Subakir, Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Haji Hasan Bisri, masih 15. Kiai Haji Nur Khalis Yahya, Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Samsuri, Kiai Haji Hasan Bisri, Ustadz Syekh Subakir, terakhir Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Haji Hasan Bisri,
Dua. Ini cuma dua. Iya. Berarti sudah semuanya kami baca dari rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing ranting. Tinggal kumulatif dari masing-masing perolehan. Abaya ini Asrul. Aturan kembali aturan. Kang Asrul. Ini tidak mau, Pak. Jadi nanti kali. Apa dasar Suparman. Asrul. Abdul Razak. Sunoto. Arman Suparman. Asbud. Suparman. Asbud. Parman. Dari judulnya Asbud. Sunoto. Asbud. Asbud. Noto. Sunoto. Abdul Razak. Sunoto. Sunoto. Suparman. Sampun, Osani, kelas. Matur suwun. Jumlahnya 21. Saya bacakan dulu untuk hasil perolehan dari pemilihan calon ketua. Haji Asbud 8 suara, Haji Suparman 5 suara, Haji Abdul Razak 2 suara, Haji Sunoto 6 suara. Jumlah semuanya 21 suara. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Imam. Peserta sidang yang saya hormati, setelah kita lalui tahap pencalonan, ada berapa calon Mas? 4 calon yang mendapatkan suara. Bisa dihadapkan saya. Gitu ya. Ini dari tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Ada persyaratan utama untuk maju ke tahap berikutnya adalah didukung
calon dinyatakan sah apabila mendapatkan sedikitnya 7 suara. Dari 4 itu yang memenuhi kriteria pertama ini hanya Haji Ashur mendapatkan 8 suara. Ini berarti yang ketiganya itu tidak memenuhi syarat untuk maju ke tahap berikutnya. Dari tata tertib juga disampaikan bahwa apabila calon yang memenuhi syarat hanya 1, maka calon itu dinyatakan sebagai ketua apabila memenuhi persyaratan. Ya, jadi ini clear ya. Nggak ada perdebatan ya. Tinggal sekarang kita cek Bapak Kiai Haji Ashur ini memenuhi kriteria persyaratan apa enggak? Kalau memenuhi syarat berarti secara otomatis nanti kita sudah tidak akan melakukan tahap pemilihan lagi karena hanya ada calon tunggal. Syarat utamanya sebagaimana kita disampaikan di tata tertib tadi, pernah menjadi pengurus MBCNO atau pengurus badan otonom atau pengurus harian ranting. Ini memenuhi syarat apa betul? Pernah jadi pengurus MBC? Pernah ya? Kok? Pernah ya? Di SK ada, tapi kalau saya baca di SK tadi nggak ada loh. Dari bahwa alhamdulillah putusan kula dados Surya Malik yang keempat kalinya pondok restu nyakin kudu saged panjang umur sehat walafiat saged melaksanakan tugas yang menika amanat saking penting-penting yang sampun mempercayakan dhateng kula. Tentang ketua nanti mempercayakan kepada Mbah Haji Ashur MPDI, kula sebagai Rois Surya saged sami Mbah Ashur sebagai ketua Tanfidiyah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena selama ini saya sebagai ketua Dewan Syuro DPAJ PKB Prambon, karena saya terpilih diberi amanat oleh ranting-ranting NU untuk menjalankan tugas sebagai ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama MBC Prambon. Maka pada detik ini saya menyatakan siap mundur dari ketua Dewan Syuro di PAC PKB Prambon. Dan karena ini juga amanat untuk melaksanakan tugas sebagai ketua Tanfidiyah MBC Prambon, maka saya karena ini amanat, insya Allah kita jalankan dengan kebersamaan. Saya siap untuk menjalankan tugas amanat dari ranting-ranting sebagai ketua Tanfidiyah MBC NU Kecamatan Prambon. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.